Halo Sobat Netizen, di kesempatan video kali ini saya akan membahas mengenai orang Rohingya yang mengaku terpaksa berbohong kapalnya rusak sehingga di sini namanya disemarkan, tetapi ada artikel resminya justru ini dari sumber yang selama ini berpihak kepada UNHCR sendiri guys. Nah, di video kali ini juga kita akan jelaskan seperti apa sih teknologi yang digunakan oleh orang-orang Rohingya, baik itu dari teknologi digital gitu ya, ataupun juga non-digital kayak kata sandi gitu. Nah, untuk kata sandi ini ternyata tidak berhubungan dengan teknologi ataupun barang-barang kayak HP gitu ya. Itu di luar hal itu guys. Jadi memang ada clue tersendiri. Nah, untuk yang pertama di sini selain saya akan bahas mengenai kejanggalan kapal Rohingya yang sudah dibahas oleh navigator sebelumnya. Untuk yang pertama di sini ada sumbernya dari suara.com. Jadi kita memang harus ada sumbernya juga ya. Di sini kalau misalnya kalian mau nyari, itu judulnya pengungsi Rohingya masuk Indonesia terorganisir pakai alat GPS lengkap. Namun saya tidak membaca panjang-panjang, tentunya kesimpulan-kesimpulan yang dapat kita garis bawahi, yaitu di sini penetapan tersangka didasarkan pada alat bukti yang cukup termasuk 1 unit telepon genggam, sementara barang bukti lainnya seperti telepon satelit dan GPS dibuang ke laut. Nah, jadi di sini telepon satelit dan telepon genggam ini ternyata memang berbeda guys. Saya tidak tahu ya telepon satelit yang digunakannya seperti apa bentuknya, tetapi memang GPS juga di sini digunakan agar mereka ini bisa sampai ke tujuan, karena memang tidak mungkin kalau mereka terdampar di wilayah yang sama di Indonesia gitu ya guys. Nah, jadi di sini untuk telepon genggam inilah yang membuat mereka ini terlacak oleh pihak kepolisian, karena untuk telepon satelit dan GPS ini dibuang ke laut itu sulit dilacak karena sudah hilang. Nah, kenapa orang-orang ini ditetapkan sebagai tersangka? Karena telepon genggam yang masih mereka gunakan gitu guys. Dan ini adalah bukti ada transaksinya. Kalau misalnya masih ada videonya saya simpan, ini akan ada di layar ini ya. Itu adalah video yang didapatkan oleh pihak kepolisian yang didapat dalam ponsel ataupun telepon genggam orang Rohingya. Di situ bukti terlihat bahwasanya ada transaksi uang dan juga bukti-bukti jika orang Rohingya yang diselundupkan ke Indonesia itu sudah sampai di Indonesia ataupun di Aceh. Jadi meskipun menggunakan telepon satelit, tetapi mereka tetap ya menggunakan telepon biasa. Karena itu telepon satelit itu digunakan ketika mereka benar-benar darurat gitu ya guys ya, susah sinyal seperti itu. Kemudian ada juga dari BBC News Indonesia yang mana di sini judulnya Rohingya di Aceh menuturkan pengalaman diselundupkan dari Bangladesh, semua tak mau mati makanya saya berbohong. Jadi di sini dijelaskan ya, dari salah seorang dari 99 orang etnis Rohingya yang menjadi korban sindikat penyelundupan menceritakan pengalamannya selama 4 bulan di laut sebelum akhirnya sampai ke Aceh. Jadi dia ini berbohong. Mengatakan sebenarnya saya sudah mau jujur dari pertama kalau kapal kami bukanlah rusak dan tenggelam, tapi semua orang tidak mau mati makanya saya berbohong, kata pengungsi pria ini. Nah, di sini aktor utamanya ya, di sini aktor utamanya ini masih dari lanjutan artikel BBC News ya. Aktor utamanya diduga orang Rohingya yang telah lama tinggal di Medan di bawah akomodasi organisasi internasional untuk migrasi yaitu IOM. Wah, ada keterlibatan di IOM nih. Jadi di sini dijelaskan ya, diungkapkan oleh seorang Rohingya yang sudah ada pada Juni 2020. Jadi di sini sudah lama di kota Medan. Yang sudah lama di Medan ini, aktor utama tadi sudah dijelaskan, diduga orang Rohingya yang telah lama tinggal di Medan di bawah akomodasi organisasi internasional untuk migrasi IOM. Nah, mengenai soal kata sandi ataupun clue yang di luar teknologi digital, di sini dijelaskan, di dalam perjanjian awal, para tersangka disebut menyetujui kalimat sandi, membeli makan dan rokok, yang artinya memulai penjemputan, serta kalimat sandi lainnya ketika bertemu dengan kapal besar pembawa orang-orang Rohingya di tengah laut saat menjemput rombongan. Jadi mereka ini kan di penampungan nih, izin mau beli rokok ataupun mau beli makan misalnya, makan yang ada di luar penampungan mungkin gitu ya. Nah ternyata mereka ini ke tempat penjemputan ataupun ke laut gitu guys. Jadi ternyata kata sandi yang digunakan ataupun sandi rahasia mereka ini adalah itu teman-teman, membeli rokok ataupun membeli makan ternyata adalah penjemputan. Sebelumnya juga seorang petugas navigator kapal ya, banyak sudah di-react oleh YouTubers lain gitu ya, tetapi saya tidak tampilkan di sini. Ya, intinya yang saya ingat adalah mengenai desain kapal yang dianggap ini janggal. Bisa seminim fasilitas itu, bisa melakukan perjalanan yang jauh, mulai dari
bahan bakarnya yang pasti dari segi tangkinya, ini kan bensinnya harus banyak ataupun harus adanya cadangan bensin ataupun cadangan minyak untuk melakukan perjalanan buat bahan bakarnya. Tetapi di sisi lain dikabarkan bahwa si kapal Rohingya ini kan tidak menggunakan mesin, teman-teman. Dan juga di sini memang aneh ya, apakah kapal ini sebenarnya tadinya itu berada di kapal-kapal gede kemudian diturunkan ya satu persatu atau seperti apa? Inilah kejanggalan-kejanggalan yang terjadi dengan adanya kapal Rohingya yang seharusnya ini bisa diterjang ombak pun tenggelam ya dengan desain yang seperti itu, tetapi di sini masih bisa ke wilayah Indonesia. Tetapi memang sebelumnya juga ada yang disewa nih, yaitu kapal nelayan 2017 811 yaitu 10 GT ya di sini. Saya gak ngerti soal kode kapal, yang pasti di situ menggunakan kapal yang ada di wilayah Indonesia, jadi dijemput gitu ya, agar tidak terlalu jauh. Itulah mengapa pernah saya melihat ada orang yang membahas mengenai perpindahan kapal Rohingya ini dari kapal bagus ke kapal jelek. Jadi mereka ini tidak dari kapal jelek itu dari negara asalnya ke Indonesia dengan satu kapal, tetapi memang ada perpindahan kapal di tengah-tengah laut, sehingga kapal bagus ini itu dari negaranya, kemudian dari negara kita lah ada kapal-kapal jelek yang disewa tadi guys. Itulah mengapa kapal tersebut bisa sampai ke Indonesia karena tidak sampai ke negara lain ataupun dari negara antar negara itu menggunakan kapal rusak, tetapi memang ada perpindahan kapal. Tapi untuk mencari sumber bukti dari artikel itu memang tidak ada yang membahasnya, tetapi saya akan terus mencari informasi-informasi mengenai kejanggalan kapal, baik itu dari tahun yang terbaru, baik itu yang sudah lama ataupun beberapa tahun ke belakang gitu guys ya. Maka dari itu kita akan update terus mengenai kejanggalan-kejanggalan teknologi ataupun juga kapal yang digunakan oleh orang-orang Rohingya, karena memang tidak menggunakan penerangan sama sekali, tidak menggunakan mesin. Itulah mengapa kapal Rohingya ini dianggap goib. Ya mungkin memang itu kapal yang sudah ada di dalam negeri yang disewa kemudian mengambil orang-orang Rohingya, karena tidak mungkin di sini kapal tersebut itu melakukan perjalanan dari negara ke negara lain, karena di samudra di tengah-tengah itu tentunya itu sangat luas sekali dan ombaknya sangat tinggi. Kemungkinan mereka tidak akan selamat gitu ya, bisa-bisa tenggelam. Ya mungkin memang di sini memang harus ada perbincangan, ataupun yang angkat bicara ini adalah orang-orang yang paham di kapal ya. Bukan hanya menjelaskan kejanggalan-kejanggalannya juga, tetapi juga harus menjelaskan kemungkinan-kemungkinannya ya. Karena kalau kejanggalan-kejanggalan kita juga semua janggal, tetapi yang ingin kita bahas adalah jawabannya ataupun dugaannya kira-kira seperti apa selain dipindahkan di pertengahan laut.